berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat saya yang ada di Jawa Timur, yang juga saat ini sedang mendengarkan atau yang juga sedang menonton juga program yang selalu hadir setiap hari Jumat pagi, Perspektif Obrolan Pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Senang sekali pagi yang cerah ini saya Tika Amsar bisa menemani Anda nanti bersama dengan co-host saya yang selalu menemani juga di setiap hari Jumat di program Perspektif. Nanti saya akan sapa beliau karena saya juga ingin menyapa dulu yang juga sudah bergabung di YouTube Suara Sidoarjo Live, karena memang Perspektif ini juga selain disiarkan di Suara Sidoarjo juga disiarkan bersama radio-radio yang ada di Jawa Timur bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, juga Remaja Klasik Radio Malang. Nah, langsung pagi ini karena sudah tersambung via Zoom bersama dengan Bapak Suparto Wijoyo. Kapan dulu Bapak? Oh iya ya. Nah, itu dia. Cak Parto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tika Amsar. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, barokah gitu ya. Soalnya karo kiai, kita ini nanti kan karo kiai. Iya. Jadi gele barokah Jumat. Oh, Masya Allah. Termasuk sahabat-sahabat kita, sahabat Perspektif ya. Iya, baik. Nah, memang ke pagi ini nanti kita sudah juga bersama dengan narasumber ya. Kali ini sudah tersambung juga via Zoom. Menyapanya saya tadi diinfokan oleh manajer saya bersama dengan Gus Muhammad Ghofirin dari Sekretaris OPOP One Pesantren One Product Jawa Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cak Parto. Alhamdulillah Gus, alhamdulillah. Oke, ini gak janjian nih loh Mbak Tika. Rosok nih jadi santri. Ya kopian lagi kopian. Kopian semua saya juga ngerasa jadi santri makanya berkerudung gitu. Oh enggak ya. Memang jadi, berkerudung ya. Ini Universitas Airlangga itu juga kampusnya santri gitu loh maksudnya ya. Apalagi Gus Ghofirin hari ini alhamdulillah kok ya bisa rawuh itu, padahal OPOP sedang punya gawe, sudah punya gawe besar gitu ya. Dan kalau lihat saya kopian, mudah-mudahan Gus Ghofirin ini siap kuliah S3 nanti di sekolah pasca UNER. Yang ngajar ya kopian ya. Masya Allah. Nah, ya sahabat semuanya, pagi ini kita akan berbincang tentang membangun entrepreneurship dari pesantren. Nah, pesantren ini sudah dikenal tangguh ya secara ekonomi. Lantas bagaimana membuat ketangguhan ini menjadi sebuah potensi dengan membangun pengusaha muda, pengusaha baru dari lingkungan pesantren. Nah, ini yang akan kita bahas begitu ya, Cak Parto? Iya. Dan kita luar biasa dengan program dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Tapi ini pinter-pinternya selalu curi star sebenarnya. Ya, yang namanya Radio Suara Sidoarjo dan seluruh agensi radio-radio kita di kabupaten kota, karena nanti Airlangga Forum itu juga membahas hal yang mirip tapi lebih ke arah yang konseptual. Tapi kalau hari ini kita praktikal yang besar,
Loh, Gus Kofirin sudah sampai di lokasi kegiatan OPOP tampaknya ya. Jadi kita ini live loh, Mbak Tika ya, live gitu ya. Kita ingin tahu sebenarnya agenda OPOP pagi ini sebelum urusan di pesantren ya, urusan di pesantren. Bahkan kita akan mengundang secara khusus nanti OPOP di Universitas Airlangga, dan apalagi kita akan bangun semacam OPOP corner lah bersama-sama di Universitas Airlangga gitu ya. Nah, Gus Kofirin, Assalamualaikum. Ya. Gus Kofirin, suaranya belum bisa kami tangkap. Nggih, sampun. Oh, alhamdulillah. Nggih, waalaikumsalam wabarakatuh. Nggih, monggo ceritakan kegiatan dan agenda OPOP ini. Ini kan akan mendorong perekonomian dari dunia pesantren yang lagi bangkit, ekonomi untuk umat. Nah, kira-kira agenda OPOP dan Bu Gubernur hari ini sampai besok ya acaranya? Jadi sekalian saya laporkan ini. Laporkan langsung dari lokasi ya, monggo. Hari ini ada opening OPOP Expo yang akan diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut. Dibuka pada hari ini pagi nanti jam 9 oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dan dalam gelaran opening nanti Cak Parto dan seluruh sahabat Suara Sidoarjo, jadi kita sudah akan go internasional. Sudah ada 9 negara yang siap untuk teken perjanjian kerjasama dengan OPOP Jawa Timur. Dan tentu ini sangat membanggakan sekali, di mana pada kesempatan beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita di forum yang sama, co-hostnya juga Cak Parto juga. Oh iya. Bahwa OPOP Jawa Timur itu memberikan fasilitasi dan juga memberikan pendampingan kepada pondok pesantren melalui 5 aspek. Ada aspek kelembagaannya, di mana pesantren didorong untuk memiliki entitas bisnis yang terpisah dari yayasan pondok pesantrennya. Kemudian ada fasilitasi pembinaan SDM-nya. Kemudian produknya itu juga ditingkatkan kualitasnya, sehingga menjadi produk yang unggul dan bisa diterima oleh pasar. Nah, kalau sudah sudah bisa menciptakan produk yang unggul dan berkualitas, maka akses pasarnya harus dibuka. Hari ini OPOP Expo itu salah satu bagian dari kita membuka akses pasar, baik lokal, nasional, bahkan internasional. Dan alhamdulillah di gelaran OPOP Expo pada hari ini juga banyak sekali diikuti oleh pesantren secara luring, ada 40 pesantren, secara daring ada 1000 pesantren, Cak Parto, yang ikut tergabung. Dan hari ini juga kita akan melaunching OPOP Mart, Cak Parto, di mana kalau Cak Parto, Mbak Nikma dan yang lain, Mbak Tika dan yang lain, para pendengar semuanya ingin melihat-lihat produk-produk pesantren Jawa Timur yang sungguh luar biasa itu, bisa mengunjungi atau menginstal terlebih dahulu di Play Store. Jadi Play Store, kemudian ketik OPOP spasi Mart, lalu install, dan itulah hasil karya anak negeri yang bisa dinikmati oleh semua pihak. Nah, ketika OPOP Mart ini sudah kita launching pada hari ini oleh Ibu Gubernur, maka satu hal terakhir dan justru ini menjadi penguat, yaitu permodalan, Cak Parto. Di mana kita tidak ingin mengajarkan kepada para pesantren bahwa semua itu harus diawali dari modal. Tetapi diawali modal itu dalam arti bukan satu-satunya adalah uang, kan begitu. Tetapi ya bagaimanapun namanya usaha ya butuh uang, kan Cak Parto ya. Nah, Ibu Gubernur hari ini Jawa Timur kan berbasuki mau beo ya. Betul. Jadi hari ini Ibu Gubernur akan menyerahkan bantuan hibah uang untuk penguatan permodalan OPOP kepada 48 pesantren dengan nilai 2,4 miliar, Cak Parto. Jadi hari ini akan hadir 48 koperasi pondok pesantren yang sudah diverifikasi dan layak untuk diberikan bantuan permodalan berupa hibah uang senilai 2,4 miliar.
Itulah hal-hal yang OPOP terus berikan kepada Jawa Timur dengan tagline-nya pesantren berdaya masyarakat sejahtera. Oh, jadi pesantren berdaya masyarakat sejahtera. Jadi amin. Alhamdulillah. Jadi Gus Govirin, Mbak Tika, ini saya ndak terasa sebenarnya, juga ndak janjian kemarin itu Gus. Sore kemarin saya langsung menyelenggarakan meeting collaboration dengan Maastricht University di Belanda. Masih penjajakan kerjasama yang selama ini sudah ada, termasuk saya katakan bahwa kami di Jawa Timur itu ada OPOP, karena ini kan Eropa sedang, khususnya dari Maastricht University itu ada grant, ada beberapa bantuan, tapi yang punya impact kepada ya ekonomi, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan perempuan. Kami sampaikan kemudian kepada manajer dari urusan kerjasama ini dari Maastricht itu, kita punya OPOP, itu adalah one pesantren one product. Mereka cari apa itu pesantren, kan kadang ini bukan di Leiden. Kalau Leiden kenal semua apa itu pesantren, tapi kalau Maastricht ini kan mazhabnya di ekonomi. Nah itu saya katakan ya, pesantren itu dulu dikenal dengan traditional Islamic boarding school lah, semacam begitu. Nah itu punya produk-produk, akhirnya wah kami kok tertarik itu, gimana itu. Nah jadi ke depan kita, apalagi nanti kalau di UNER ada OPOP Mart gitu juga bagus kayaknya ya. Wajib Prof, UNER harus segera berdiri OPOP Mart. Iya, kita punya nanti satu etalase yang akan menjadi semacam East Java Corner. Nah, di situ mungkin kita kerjasamakan antara Sekolah Pasca Sarjana UNER ini dengan OPOP Mart, sehingga geliat pesantren ini kan menarik ini Mbak Tika dan sahabat perspektif. Santri dulu itu urusannya religius, dikira kenale istighosa, zikir, ya. Oh, sekarang ini terjadi metamorfosis besar. Dari pesantren itu bergerak menjadi satu institusi ekonomi. Yang semula kan institusi religius, institusi edukasi, sekarang institusi ekonomi, geliat pesantren. Apakah seluruh pesantren di Jawa Timur, Gus, itu sudah masuk menjadi anggota OPOP? Apa syarat-syarat menjadi anggota OPOP ya? Kali ini kan yang di jaringan radio di daerah terus dengar akhirnya pesantren, aku kurung daftar jadi anggota OPOP. Nah itu syaratnya apa saja itu, monggo Gus? Syaratnya mudah Cak Parto dan Mbak Tika. Yang pertama, pesantrennya terdaftar di Kemenak, yang ditandai dengan nomor statistik pondok pesantren. Caranya juga tidak sulit kok itu kalau mau daftar. Jadi kalau belum ya daftar aja. Karena begini, ada 6.000 pondok pesantren se-Jawa Timur. Tapi yang sudah memiliki izin operasional dari Kemenak itu sebanyak 4.600-an, Dak Parto. Berarti orang yang lebih yang urung daftar ya. Ada 1.400 lah ya kira-kira yang masih on proses gitu. Masih 1.400. Nah, dari itu yang kedua syaratnya ya punya usaha. Apapun usahanya, skalanya setingkat apapun tidak problem ya. Jadi yang penting punya usaha. Nah, dua syarat utama inilah yang kemudian menjadi persyaratan untuk masuk menjadi OPOP. Nah, tetapi begini ya, OPOP itu memang namanya one pesantren one product. Tetapi Ibu Gubernur jeli di dalam melihat situasi bahwa di pesantren itu tidak mutlak hanya institusi pesantrennya. Di situ ada santrinya, di situ ada alumninya. Maka Ibu kemudian membuat 3 pilar. Ada pilar santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Maka nah, kalau santripreneur kan pesertanya santri, Cak Parto. Betul. Nah, maka yang bisa menjadi peserta OPOP dari pilar santripreneur ya syaratnya harus santri. Gitu. Oh, harus santri. Nah, yang sosiopreneur kepengen santri sampai nganggo kopi aku saya kira diatur santri. Nah, oleh karena itu yang terakhir kan yang sosiopreneur itu alumni. Ya. Nah, ya memang harus bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah alumni. Maka hari ini
Kami OPOP, nanti Ketua Tim OPOP Jawa Timur, Bapak Sekda Provinsi, Bapak Heru Cahyono, akan teken perjanjian kerjasama dengan ikatan alumni pondok pesantren di Jawa Timur. Hari ini ada 9 ikatan alumni yang hadir, yang akan teken dengan Bapak, dengan Pak Ketua OPOP, Pak Sekda Prof, untuk bersama-sama menandatangani perjanjian kerjasama bahwa nantinya yang bisa atau akan mendapatkan fasilitasi dari OPOP untuk alumni, kita tambahi, Cak Parto. Kita tambahi ada pengantar dari ikatan alumninya. Oh gitu, ya. Supaya lebih tertib, supaya lebih teratur. Nah, ikatan alumni juga bisa memberdayakan anggotanya, kan begitu, Cak Parto ya. Dan terdata. Dan terdata. Ini yang penting ya. Sehingga kita tidak sampai, karena begini ya, pesantren itu ada yang kalau punya lembaga pendidikan formal maka ada ijazahnya. Tapi kalau pesantren yang tradisional tidak memiliki lembaga formal, maka kadangkala keluar dari pesantren ya sudah cium tangan kiai selesai. Tanpa ada syahadahnya, piagamnya, sertifikatnya ataupun ijazahnya begitu. Jadi ijazah sama ijazah itu kan beda tipis ya, Parto ya. Beda dikit ya, Pak. Iya, Mbak Tika. Kalau ijazah itu kan jenengan pengen sugih diijazahi sama kiai kan gitu kan? Iya. Terus nek ijazah kok takno teko kampusku karo kampuse Gus Gofirin. Itu ijazah. Walaupun tulisannya sama. Itu iki dosen iki jadi cuma nyamar deh. Nyantri. Saya santrinya Pak Parto. Saya juga umatnya Gus Gofirin. Jadi kita sekarang sudah punya nanti salam hormat saya pada Pak Sekda Ketua OPOP ya gitu. Nah, kita sekarang tahu sahabat perspektif bahwa ada 3 ranah besar yang dijadikan garapan utama OPOP. Jadi ada santripreneurnya, jenengan harus jadi santri. Inilah santri Yaono Yaene gak pernah mendapat perhatian berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Tidak ada negara yang kemudian cawe-cawe. Sekarang ini sabar santri itu, maka hadirlah Ibu Gubernur Jawa Timur di abad ke-21. Padahal santri ini wis kayak abad 14. Nah, berapa ratus tahun santri itu kemudian sabar, negara turut hadir melayani, dan ini Bu Gubernur melayani. Maka ada santripreneur, pesantrennya, pesantrenpreneur itu kemudian institusi santri, pesantrennya ini harus legal. Ini tadi bukan yang radikal tapi yang legal, yang tercatat di Kemenak kata sekjennya ini tadi kan. Dan juga yang ketiga adalah sociopreneur. Menarik sekali begini, nanti saya yakin bisa direspon Gus Gofirin. Sekitar santri, sekitar pesantren lah ya wis akeh warung-warung barang loh. Nah, kalau kemudian pesantrennya kemudian sama santrinya itu menggerakkan ekonomi, saya punya pikiran apakah itu termasuk warung-warung yang mengitari pesantren itu juga yang dimaksudkan dengan sociopreneur. Pesantren ngangkat derajate wong, jadi jangan sampai nanti wedang kopi yang sudah diproduk kanan kirinya pesantren itu santri gawe dhewe wedang kopi akhirnya tutup warung-warung sekitar pesantren kan juga kasihan itu. Gimana relasi pesantren yang punya produk ini Gus dengan warung-warung sekitar yang selama ini sudah mendapatkan barokah pesantren itu kan juga tidak berarti terkurang gitu pendapatannya. Betul, itulah Cak Parto, Mbak Tika dan sahabat perspektif, kenapa kemudian Ibu Gubernur Jawa Timur mengusung sebuah tagline pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Ini sudah tergambar sebenarnya dari tagline itu, bahwa ketika pesantren itu berdaya secara ekonomi, maka masyarakat akan ikut terangkat derajatnya. Masyarakat akan ikut terangkat kesejahteraannya. Sehingga 3 pilar yang beliau gaungkan di OPOP Jawa Timur ini tujuan utamanya ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini berbasis pondok pesantren, di mana di situ ada santrinya, ada institusinya, dan juga ada alumninya. Maka ketika alumni itu pulang ke kampung halamannya,
mereka sebelumnya sudah dibekali ilmu kewirausahaan di pesantren selama mereka nyantri, kemudian pulang ke kampung membawa bekal ilmu dan juga jaringan relasi. Harapannya adalah ketika mereka mengembangkan usaha di kampung halaman, mereka sudah terbiasa untuk mengembangkan bersama-sama, tidak sendirian. Saya ambil contoh, misalnya ada santri, ketika di pesantren diajarkan beternak kambing, sudah tahu gimana kulaan bibit kambing yang bagus, murah, dan kemana dia harus menjualnya. Lalu ketika pulang, maka dia akan mengajak tetangga sekitar kanan kirinya untuk bersama-sama beternak kambing. Dia carikan bibitnya, dia carikan investornya, dia carikan suppliernya, dia carikan distributornya, dan seterusnya. Sehingga ketika si santri ini pulang, dia menjadi agen perubahan di kampung halamannya. Dia menjadi agen peningkatan kesejahteraan ekonomi, Cak Parto. Iya. Ini yang kita harapkan betul, bahwa santri itu berperan di masyarakat. Kalau dulu santri pulang itu kan paling banter ngajar ngaji, bayarnya ya tak ikhlas. Mutin, ya. Mutin, terus kongon beli ayam, undang beli kambing. Nah sekarang ini dengarkan ini sahabat perspektif. Sekarang ini santri sedang menggeliatkan dirinya. Jadi kalau habis mondok itu misalnya tadi urusan kambing saja, Mbak Tika, itu luar biasa loh. Ya. Kalau nanti susunya saja bisa membantu peningkatan kesehatan warganya, kemudian akan dibentuk koperasi kondo. Belum lagi urusan akiko loh, Mbak. Jadi pasti orang itu manak kabel, kalau ono ceritane orang nggak menghasilkan regenerasi. Kita punya ono akiko, ono mulutan, ono rioyowan, ono kurban, ada orang hajatan. Nah, coba kalau satu kampung itu kemudian ada satu santri yang membangun korporasi perkambingan saja, biar kambingnya ini nggak diadu domba, Mbak. Atau jadi kambing hitam. Nah, itu. Jadilah kambing opop. Nah, ini kalau kemudian jadi kambing opop ini apa? Seluruh wilayah sekitar desanya itu kekuatan jaringan santri, maka ini hajatan tukune ya ndok kambing yang jelas halale, jelas bagus sih. Untuk itu opop hari ini saya sebenarnya kalau sampai besok lusa saya ingin sebenarnya itu Gus Govirin juga kapan-kapan kita hadirkan ke sekolah pasca, ke UNER, lihat-lihat konstruksi bangunan anyar yang rencanai corner Jatim itu kira-kira piye ya ngene iki cocoke nanti dengan Opop Mart kan gitu ya. Oh ya, betul. Apalagi langsung mau kuliah di sekolah pasca sarjana doktor nanti itu S3 langsung ngambil manajemen Opop sebagai transformasi pesantren menuju umat yang tangguh secara ekonomi gitu. Wah, itu sudah jadi disertasi itu nanti. Wajib itu. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Mbak Tika, ini bisa disapa seluruh sahabat perspektif dan radio-radio tadi itu. Banyak bupati-bupati muda yang luar biasa hari ini yang memberikan kontribusi besar, dan saya yakin ini para bupati-bupati kan diundang juga kan dalam pembukaan expo ini. Exponya. Ada bupati, wali kota kita undang, dan tentu Cak Parto dan seluruh sahabat perspektif ada link Zoom yang bisa diikuti bersama-sama berkapasitas 1.000 orang, 1.000 partisipan. Nanti bisa ikut dan kami bisa bagikan link Zoom-nya melalui forum ini. Dan tentu Cak Parto di forum ini kita juga banyak kejutan. Di antaranya selain kita memberikan bantuan hibah uang kepada 48 pesantren atau koperasi pondok pesantren senilai 4,8 miliar, selama 3 hari kita juga akan mengadakan klinik bisnis. Ada jadi bagi yang ingin berkonsultasi pengurusan merek dagang secara gratis, datang saja ke lokasi pameran. Yang ingin mendapatkan sertifikat halal untuk produknya, silakan datang saja ke lokasi pameran. Nanti siang jam 1 juga ada penyuluh dari Kementerian Hukum dan HAM
Kebetulan teman kami ingin hadir dan ingin berbakti juga untuk pesantren. Beliau membagikan ilmunya tentang bagaimana mengurus merek dan halal, yang kemudian merek dan paten maksud saya, karena itu adalah domainnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Juga ada business matching, Cak Parto. Jadi kalau Cak Parto mungkin pernah, saya tidak apa-apa menyebutkan di forum ini karena ini dari pesantren dan untuk umat. Kita sudah mengenal banyak franchise yang kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ternyata itu milik pesantren. Misalnya ada ayam goreng, restoran ayam namanya M2M. Ada juga Yaiku, ada juga macam-macam yang lain, bakso di beras dan seterusnya. Itu milik pesantren semua. Itu. Pesantren semua. Padahal aku gitu yang bakso loh ya. Sama saya juga. Nah, ayo bareng-bareng Mbak nang bakso. Nah, makanya betul kata Ibu Gubernur, kalau kita sedang pakai baju, jangan-jangan itu yang produksi santri-santri pesantren Jawa Timur. Kalau kita sedang menikmati kue, jangan-jangan kue itu juga bikinan santri-santri di Jawa Timur. Hanya saja memang kan santri itu tawadhu dan pemalu ya Parto ya. Jadi nggak mau promosi, nggak mau sungkan gitu kan. Tapi ini eranya Juku iki ya urung ana merek sing opop ngono ya lho, urung ana ya, urung ana iki. Nanti saya siapkan khusus untuk Cak Parto, ukuran L kelihatannya. Jadi apalagi untuk itu hari ini misalnya nanti, kenapa kok saya minta suara Sidoarjo untuk Airlangga Forum nanti itu Mbak Tika, itu juga ayolah kita live karena ini kita akan memperkenalkan produk-produk pesantren. Nanti kan Gus Lutfi yang itu Gus Gofiri, nanti Gus Lutfi yang akan rawuh, kita ingin bagaimana pesantren Sidogiri juga bisa menggeliat semacam itu. Loh, di studio UNER Airlangga itu podo karo nggone kono Mbak. Loh, produk Jadi di Sekolah Pasca Sarjana UNER pun adalah kita konsumsi produk pesantren. Ini kayak ngalang-ngalai UNU sabarang ini. Kampusnya Gus Gofirin, ayo. Kampusnya Gus Gofirin. Kalau UNUSA pakai santri itu biasa ya, Cak Parto ya. Tapi kalau UNER pasca sarjana pakai minum santri itu luar biasa. Nah, kalau gini nggak disambangi dan nggak sekolah neng kene piye ngene iki. Wajib. Kita buktikan bahwa kita masuk dalam jejaring pesantren itu. Nah, Mbak Tika, silakan kalau ada waktunya commercial break itu ono produk santri ayo. Nah, benar-benar. Akhirnya baik. Nah, sahabat perspektif pagi ini yang Anda juga ingin sharing, ikutan untuk diskusi bersama dengan Cak Parto juga Gus Gofirin, silahkan Anda bisa bergabung ya di 0821-326-4109 via WhatsApp ya, ataupun Anda yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo, bisa tinggalkan sharing atau pertanyaannya di kolom chat. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hudiono selaku PJ Bupati Sidoarjo mengajak kepada semua warga Sidoarjo yang sudah terdaftar
dan memiliki hak suara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkades serentak. Ingat, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Mari datang ke TPS yang terdekat. Di setiap RW itu ada TPS-nya. Suara Anda menentukan pemimpin desa Anda ke depan. Ingat, memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Mari bersama-sama kita mematuhi protokol kesehatan, ikuti setiap arahan dari petugas di TPS, jangan berkerumun, dan setelah selesai menggunakan hak suaranya, ingat segera kembali ke rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang Anda bisa melaporkan ya melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo ini meluncurkan e-lingkungan. Caranya Anda tinggal download aja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat juga bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo map MAP ya. Dan selanjutnya tulisan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah, sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari ya bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dan dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah
supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik dan periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1500 ml, dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawer T03, RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, kembali di program Perspektif pagi ini. Saya juga ingin menyapa dulu yang sudah bergabung. Terima kasih, ada Praja Angkasa di sini aja, absen ya. Juga teman-teman dari Mahardika Bondowoso yang juga sudah bergabung. Pagi yang cerah, secerah Kak Tika pagi ini mencerahkan dunia. Masya Allah. Dari Mahardika Bondowoso hadir. Salam sehat semua ya untuk teman-teman yang ada di Mahardika Bondowoso, Praja Angkasa juga. Saya ingin sapa dulu apa ini ya? Oke, ditarik pesannya. LPPL Suara Sampang juga selamat pagi ya. Sehat selalu juga untuk teman-teman di Suara Sampang. Ya, Cak Parto dan juga Gus Kofirin pagi ini di redaksi saya bersama Karin diinformasikan kalau ternyata sudah ada yang bergabung ya Karin ya. Oke, silakan Rin. Iya, baik, ini sudah ada 2 orang yang bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp redaksi. Yang pertama di Facebook ada dari Ibu Yulia di Gedangan. Sangat setuju dan mendukung sekali membangun entrepreneurship dari pesantren. Apalagi didukung oleh peran pemerintah dalam hal ini OPOP yang ikut memberikan support bagi lembaga pendidikan pesantren dengan menggalangkan one pesantren, one product. Tentu sebuah langkah yang sangat maju dan ide brilian yang diambil pemerintah untuk kemajuan ekonomi umat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua tentu memiliki peranan penting dalam melakukan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Kedepannya diharapkan para santri yang menjadi seorang entrepreneurship tidak hanya menjadikan dunia dijadikan untuk mengajar keuntungan materi, tapi juga harus menanamkan nilai-nilai spiritualitas atau nilai-nilai agama
sebagai dasar menjalankan usahanya untuk kehidupan yang lebih baik. Insya Allah, kalau menjadi pengusaha yang jujur dan amanah akan membawa keberkahan. Sebuah tujuan yang baik hendaknya dilakukan dengan cara yang baik pula. Kemudian ada satu di WhatsApp redaksi dengan Ibu Ratna di Tanggulangin. Kalau di masa pandemi seperti ini, bagaimana caranya si pendiri pesantren sendiri atau bagi ustadz atau ustazah bisa memantau anak didiknya yang masih muda, masih fresh untuk memiliki jiwa yang tangguh dan memiliki pemikiran menjadi seorang entrepreneurship. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Iya, Cak Parto. Luar biasa ini tadi sahabat perspektif Mbak Julia itu kan aktif, Mbak Ratna ya. Itu urusan santri baru kali ini pendengarnya langsung setuju dan langsung apresiasi pada langkah pemerintah ya. Karena pemerintahan Jawa Timur dan yang di Sidoarjo tadi juga akan ada babak baru. Nah, mudah-mudahan hasil pilkada tetap adem ayem, rukun KB, kalah menang hal biasa, siap bertanding itu kan ya siap untuk ada yang jadi, ada yang tetap tidak jadi misalnya. Adem-adem saja sesama santri, wong Sidoarjo, Gresik, Lamongan dan lain-lain semua Trenggalek. Nah, Trenggalek kemarin kan juga Gus Ipin datang ke studio sini, Mbak. Gus Ipin kita buat podcast khusus. Nah, kalau nanti itu Gus Govirin juga hadir ke studio, ngontak gitu, kita akan buat podcast khusus juga kalau pas tidak acara Airlangga Forum. Nah, ini luar biasa. Sekarang iklannya tadi aja kan iklannya santri kok, produk-produknya santri bersama Suara Sidoarjo dan jaringannya. Kalau kondisi ini bisa terus bertahan, maka saya yakin kebijakan pemerintah ini akan direspon besar dan punya manfaat besar. Tadi itu kan kalau pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Itu kan salah satu spirit yang sudah diangkat oleh Bu Gubernur kan gitu. Jadi produk-produk dan ternyata pesantren ini produknya komplit loh ya. Ada produk-produk yang bisa dibawa ke market tadi itu, mulai dari urusan op mart misalnya, kan dahsyat itu. Jadi yang di mart yang itu adalah produk-produk konsumsi biologis, konsumsi yang bersifat organik, konsumsi yang bersifat badani. Lengkap sebenarnya, saya yakin kalau jenengan mengkonsumsi produk-produk pesantren, tidak hanya secara biologis, secara organik, secara badani, tercukupi asupannya, pasti juga secara rohani ono doae, Mbak. Produk-produk santri itu mesti ono dungone. Jelas santrinya berdoa, kiainya berdoa, alumninya berdoa. Untuk itu minum produk-produk dari pesantren atau makan atau menggunakan produk-produk dari pesantren, insya Allah ya lebih baik. Karena apa? Loh, karena ono dungone, ono doanya itu, dan doa itu menjadi satu kekuatan kan gitu. Pakai jilbab tidak sembarang jilbab, itu ada jilbab berdoa. Iya. Nah, kalau ada doa pesantren tadi, kalau kemudian produknya laku, kita pakai, kita konsumsi, ternyata itu mulai dari restoran, mulai dari fashion, mulai dari manufacture, sampai pada hortikultura. Ternyata kan bergerak semuanya. Santri berkebun, santri berbengkel, santri bekerja, tidak hanya urusan jadi modin, bagian berdoa. Tidak sekedar itu, ternyata luar biasa. Dia menghasilkan produk-produk yang produk itu sekarang oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur diwadahi dalam satu kebijakan Provinsi Jatim namanya OPOP kan gitu. Bahkan ini perdagangannya langsung lintas negara. Jadi ini kan pesantren menuju pergerakan global. Itu tadi ada 14 negara yang sudah bergabung dan nanti akan ada semacam Memorandum of Understanding. Kalau ingat MOU gitu, tanggal 22 nanti akan ada MOA, jadi Memorandum of Agreement
antara Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dengan Suara Sidoarjo dan juga teman-teman yang di jaringan ini itu disaksikan penandatanganannya tanggal 22. Mbak Tika, diingat itu produsernya, manajernya, itu yang akan tanda tangan di naskah MOE kami, MOU itu disaksikan oleh One Team Press. Nanti itu akan Dewan Pertimbangan Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan itu di tanggal 22 sebelum Airlangga Forum. Ya, ini mesti tim Suara Sidoarjo teko ning kampus UNER kabeh. Semua ya, termasuk saya, Cak. Nek cek kok gak disugui bakso. Nah itu. Oke, baik. Ya, Cak Parto, ini kita boleh sapa dulu lagi yang sudah bergabung ya. Ada di YouTube Live Suara Sidoarjo ada Mbak Dwi Fitriana. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum Cak Parto dan Gus Govirin. Waalaikumsalam. Ya, apresiasi buat santri-santri Jawa Timur, apalagi banyak pemimpin baru di Jawa Timur yang dari santri juga loh. Nah, apakah ini membangun wirausaha dari pesantren juga dibekali skill? Nah, terus juga karena selama ini basisnya kan masih manajemen yang belum tercatat dan terukur, hanya seperti manajemen keluarga. Gimana nih? Ikhlasi. Itu dia. Untuk diberi pelatihan-pelatihan. Ini tadi kan kegiatan OPOP kata Gus Govirin sebagai sekretaris jenderalnya OPOP itu akan ada pelatihan-pelatihan. Dan ingat loh ya, santri ini kalau diberi kesempatan ternyata dahsyat Mbak Tika. Iya. Mbak Dwi, Mbak Julia, terus apa lagi tadi itu satu yang juga memberikan informasi tanggapan tadi itu, santri kalau diberi kesempatan memimpin ternyata menggeliatkan sebuah daerah itu jauh dari apa yang kita ekspektasikan, melampaui. Satu contoh. Gus Ipin yang Trenggalek lah muda toh. Loh, itu oleh PBB juga menjadi salah satu dari Women Ambassador, jadi satu duta besar wanita berkelas dunia. Jadi satu-satunya duta pemberdayaan perempuan dari laki-laki itu kan Gus Ipin, dan itu kiprahnya di dunia internasional, gitu ya. Dan gerakan-gerakannya adalah pemberdayaan perempuan. Dengan pemberdayaan perempuan itu berdaya, diberi kreativitas, akhirnya mendapatkan penghasilan tambah. Kalau punya penghasilan tambah itu pasti untuk kemakmuran keluarga. Seje nek wong lanang-lanang iku pendapatannya tambah akeh sing dipikir kadang-kadang ya. Gak kanggo anake sekolah, kadang-kadang tambah tuku jajane tok sing digedhekno kadang-kadang. Untuk itu pilihan untuk memimpin di sebuah daerah itu adalah memberikan kreativitas, inovasi kepada ibu-ibu, kepada perempuan, dan itu pilihan misalnya di Kabupaten Trenggalek. Nah, santri lagi, Bupati Santri Pak Badrut Tamam Pamekasan itu kan santri kemudian dari pesantren ini dia kembangkan desa-desa tematik. Setiap desa itu punya kekhasan sendiri, produk-produk batiknya berbeda-beda, produk-produk olahan kuliner makanannya berbeda-beda, dan akhirnya Pamekasan terkenal menjadi kawasan tematik, satu desa satu produk, misalnya one village one product itu digerakkan menjadi satu kenyataan, layanan-layanan yang bagus. Dan hari ini kemudian Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kinerja yang positif pada Bupati Santri dari Pamekasan misalnya Gus Badrut. Dan dua-dua yang saya sebut ini tadi Mbak, dua-dua keluarga besar Universitas Airlangga ya, ini ya untuk sekolah nore ini rek. Oke. Iya, baik. Ada banyak hal gitu. Sekarang santri menggeliat, jadi Mbak Julia, Mbak Dwi, kemudian sahabat perspektif semuanya, yuk kita bersama-sama tidak lagi kita melihat santri itu dikira
kemudian sarungan, ketoke kluyur, nanti saksikanlah di Airlangga Forum jam 3 itu. Kita akan hadirkan santri-santri top. Ya, santri-santri top yang mampu mengelola satu korporasi pesantren aset triliun, Mbak. Ojo dibayangno mek ewonan, jutawan ono ora. Ya, miliar ora, ini triliun ya. Itu ya sarungan. Nanti lihat untuk itu Eman sampean kalau nggak mengikuti di kegiatan yang hari ini di Airlangga Forum yang pembukaannya itu ya diawali gini ini oleh biasa perspektif itulah nyulek ngono ya. Kayak mau makan itu kalau nasi dulu itu mau masak apakah betul-betul sudah matang itu diculik titik ngono ta, Mbak? Iya. Ini maka yang ringan-ringan kita diskusikan sambil menginformasikan kepada sahabat perspektif dan nanti saya mengundang panjenengan semua juga turut hadir di acara Airlangga Forum yang membahas juga pada socio entrepreneur geliat pesantren ini ya untuk umat. Nah, kita akan tahu tokoh-tokoh santri top tapi sarungan ketoke sampean gak ndayani, waduh iki mosok sih asete kok sampai triliun wonge. Nanti kita tahulah bagaimana mereka gigihnya perjuangannya dan dari pesantren untuk umatnya, pemberdayaan ekonominya berjalan, sebaran distribusi dan kekuatan alumni. Oh, ternyata kalau pesantren bangkit bergerak itu bisa gitu loh ya. Dan nanti kita akan tahu jejak langkah mereka membangun perekonomian di Jawa Timur dan juga di Indonesia dan bagaimana kerjasama internasional. Dikira santri itu arek desa, santri saiki lho Anda bahasa Mandarin wake, santri ini bahasa Arab itu lah ya otomatis toh. Yeah. Bahasa Inggris itu hal dikira wis biasa dok santri itu ya apa Mandarinnya bisa, bahasa Korea bisa, bahasa-bahasa Jerman santri juga banyak, bahasa-bahasa di Eropa mereka luar biasa mengagumkan pesantren itu hari ini. Ya, Cak ada yang menyapa juga pagi ini saya ingin sapa dulu ada Mas Agung dari Sepanjang Sidoarjo. Mas Agung. Ini baru kenal nih ya dengan Mas Agung. Terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp juga. Jalan kenangan kok Sepanjang Sidoarjo. Sepanjang Sidoarjo. Ada. Oke deh. Ini menyampaikan bahwa kalau santri itu apakah hanya menjadi kemaslahatan untuk umatnya saja atau untuk masyarakat luas gitu. Nah, simple tapi ini cuman itu aja yang ditanyakan. Apa ada yang santri itu? Oh, santri itu eksklusif, enggak, santri itu pasti inklusif. Santri untuk rahmatan lil alamin, kan gitu toh. Yeah. Produk-produknya, pergerakannya, terus tidak mungkin dia tidak ini minum aku ini hanya untuk diombe arek santri loh, sing enggak santri enggak usah minum iki ndak. Semua untuk. Jadi satu hal adalah rahmatan lil alamin itu kan berarti untuk seluruh makhluk. Jangankan kita nyakiti manusia, santri itu kan nginjak semut aja orang entuk kok. Kan gitu toh. Ada kisah-kisah para sufi, para aulia itu terlambat datang ke masjid sholat jamaah karena gara-gara apa? Gara-gara air wudhunya saat itu banyak dikerubungi semut sehingga dia harus ngambil semut itu satu-satu biar tidak tenggelam di air yang hendak dipakai untuk berwudhu. Jadi semut yang berkerumun ini saja diselamatkan, apalagi manusia. Dan saya yakin kalau Mas Agung ini ada produk kopiah, baju, mosok ngene rek, baju ini hanya dipakai muslim, yang non muslim dilarang pakai baju ini. Ora begitu. Untuk itu sama dengan pertanyaannya, apakah wisata halal itu hanya untuk muslim? Oh enggak. Banyak restoran-restoran non muslim hari-hari ini itu justru membutuhkan sertifikasi halal. Kenapa begitu? Dengan dia membuat resto, dengan adanya halal di sana, ternyata pangsa pasarnya semakin bagus, Mbak Tika. Iya.
Kenapa? Karena kita yang Muslim tidak ragu, meskipun dia yang punya restoran non Muslim loh ya. Kita makan di sana karena sudah jelas ada sertifikasi halal. Jadi restoran-restoran yang ada sertifikasi halal ternyata jauh keuntungannya berlipat-lipat daripada yang tidak tersertifikasi. Karena apa? Kalau yang tidak tersertifikasi, kita yang Muslim ragu makannya. Nggak jajan di restoran itu. Untuk itu kuliner wisata halal dikembangkan di NTB. NTB adalah percontohan wisata halal di Indonesia. Saat itu betapa banyak agenda-agenda internasional yang dihelat di Nusa Tenggara Barat, ya, kemudian itu menjadi percontohan tentang wisata halal. Kalau Ramadan di wisata halal di NTB itu kan dahsyat itu. Nah, mudah-mudahan sekarang juga akan terus berkembang begitu. Oke, baik. Nah, ini Gus Gofir ini kemana ya ini? Masih bersama dengan kita kah? Enggak, karena saya masih persiapan ini. Oh, masih sibuk ya? Iya. Saya menyimak dengan hikmat. Kalau ada gitu ya tadi yang harus jawab itu. Nah, ya. itu dia. Saya masih bersama Prof. Parto terus dari tadi, nggak kemana-mana saya. Oh. Nah, kalau gitu ya jenengan jenengan yang Ya, saya kira ini juga sudah di penghujung acara nggih, Cak Parto, Mbak Tika. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat perspektif, terutama Cak Parto, Mbak Tika, dan seluruh kru Suara Sidoarjo atas dukungannya selama ini, dan sekaligus saya mohon doa restu untuk pelaksanaan OPOP Expo 2020 yang akan dibuka oleh Gubernur Jawa Timur pada pagi ini. Mudah-mudahan semangat kita, ikhtiar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan ridho Allah SWT. Kita bersama-sama bersinergi. Pentahelix Collaboration itu diawali dari akademisi, dilanjutkan para pebisnis, komunitas, government, dan juga media. Peran media sangat penting dan sangat kami harapkan agar ke depan OPOP Jawa Timur semakin dikenal dan tentunya semakin ingin memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama pesantren di Jawa Timur. Insya Allah dengan kebersamaan kita mampu mewujudkan pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya maskernya itu produk OPOP loh, Mbak. Oh, maskernya juga produk OPOP ya. Kalau ada kita beli kok, itu kita beli yang produk-produk. Gitu ya, oke deh. Ada, di pameran ada. Di pameran ya, jadi bisa datang ke expo-nya ini ya nanti ya untuk semua sahabat perspektif. Baik, Gus, terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya juga, sukses selalu. Dan salam sehat juga untuk Gus Gofirin ya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Parto. Kami selalu Siap, Prof. Siap. Baik, Cak Parto, terima kasih juga untuk kebersamaannya pagi ini. Ketemu lagi sore nanti ya di Erlangga Forum ya. Dan perspektif di pekan depan insya Allah. Salam sehat juga untuk Cak Parto. Assalamualaikum, Cak. Sama-sama, terima kasih dan kita terus jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.